Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ketegal Studio. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang potongan bagian pertama, dan ini adalah bagian keduanya, dan kita langsung saja untuk tutorialnya. Kemarin kita telah menyelesaikan sampai dengan ketinggian ring balok ini. Setelah itu kita akan membuat di sini kita akan selesaikan terlebih dahulu di bagian bawahnya. Untuk di bagian bawah ini, di sini ada lantai nolnya. Kita bisa buat untuk garisnya dengan cara L enter. Klik di bagian sketsa garisnya, lantai nolnya ini kita klik dan kita klik lagi. Kemudian akan menjadi garis seperti ini. Kita bisa ubah ke layar dinding, saja, atau kita bisa buat layar baru saja. LA enter. Kita buat dengan nama fin atau finishing. Kemudian kita ubah warnanya ke warna cyan, kemudian oke. Kita close saja, dan di sini kita ubah ke layar fin. Oke, ke layar finish tadi. Kita offset dengan jarak 1 cm atau 10 mili. Klik O enter 10 mili, kemudian enter, klik dan tarik ke bawah. Ini adalah keramik atau granitnya. Kemudian kita offset lagi dengan jarak 30, kemudian enter, klik dan tarik ke bawah, dan ini kita beri warna nomor 9. Kita boleh hapus saja untuk garis sketsanya yang kemarin telah kita buat. Kemudian kita offset lagi dengan tebal 10 cm. Klik dan di sini adalah pasir urupnya. Kemudian kita offset lagi dengan jarak 30 cm. Klik dan tarik ke bawah. Kita fillet, kemudian F enter. Kita fillet di bagian tanah urupnya ini. Oke, kita rapikan dulu untuk bagian yang di sini. Kita beri arsiran, kita ubah ke layar. Oh maaf, ini masih garis lengkung. Kita normalkan saja terlebih dahulu dengan cara F enter, R enter, 0 enter. Kita normalkan garisnya seperti itu. Kemudian kita hapus untuk garis lengkungnya. Kita seleksi, kemudian enter, enter. Kita maps prop dengan cara MA enter. Klik di bagian garis miring ini. Kemudian di sini juga. Kemudian kita beri hatch dengan arsiran. Maaf, agak nge-lag sedikit. Di sini kita cari arsiran yang bernama kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ghost ground. Kalian bisa gunakan ghost ground, kemudian klik bagian sini. Kita ubah skalanya. Di sini sesuaikan saja dengan PC kalian masing-masing untuk skalanya, karena oke, maaf ternyata terlalu besar. Di sini saya gunakan 12 saja. Kemudian kita ubah untuk derajatnya agar supaya menjadi garis yang vertikal. Oke, kita ubah angle-nya ke 45. Enter. Setelah itu kita bisa ubah layarnya ke layar pondasi agar satu paket dengan gambar pondasi tadi.
atau pondasi yang telah kita buat kemarin. Lalu kita cari pondasi. Nah, di sini ada pondasi, kita ubah untuk warnanya menggunakan warna 8 karena arsiran. Setelah itu di sini adalah kamar mandi, kita bisa lihat. Oh maaf, di sini ternyata dinding atau lantai 0. Di sini masih lantai 0. Kamar mandinya ada di sini. Atau kita bisa revisi sedikit. Kita bisa revisi saja agar si kamar mandi ini bisa terpotong. Karena di sini adalah bagian pentingnya. Klik. Oke, kita bisa pindahkan untuk penamaannya. Kita bisa pindahkan ke sebelah sini saja, tidak masalah. Oke, di sini terpotong untuk kamar mandinya. Di sini juga kita bisa pindahkan. Oke, dan kalian tidak perlu menggambar ini karena ini hanya sebuah patokan saja untuk saya memudahkan pemahaman kalian nantinya. Di sini tidak perlu fokus di bagian bawah sini, kalian fokus saja di bagian arah panah ke atasnya setelah garis ini. Oke, di sini kamar mandi, kita sepakat bahwa di sini ada dinding lagi. P enter. Kita akan sketsa dengan cara X L enter, V enter, klik. Nah, di sini ada dinding lagi. Kenapa membuat kamar mandi agar sekaligus saja? Kita copy saja dengan cara CO enter, klik bagian asnya, kemudian klik di bagian untuk dinding kamar mandinya. Nah, oke, dan kamar mandi pun sudah selesai. Kemudian untuk revisi, maaf, kita copy juga untuk kemiringan si dinding, kemiringan tanahnya, kemiringan galiannya, kita bisa fillet, enter. Nah, di sini kalian bisa geser atau kalian bisa buat baru. Untuk menggeser si arsiran tanah urupnya ini, kalian bisa tekan shift, kemudian klik di bagian tengah ini sehingga vertexnya itu menjadi merah. Ini juga sama di bagian tengah, di bagian tengah-tengah antara vertex sudutnya. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Klik, kemudian lepaskan shiftnya, kemudian klik, tarik saja seperti ini. Oke, kemudian kita rapikan. Baik, begitu cara menggesernya. Ini juga sama, ini juga kalian tinggal seleksi garisnya, kalian tekan shift, kemudian klik dan klik sehingga vertexnya itu dari biru menjadi merah, kemudian klik dan tarik. Di sini tarik sehingga sejajar dan hasilnya seperti itu. Mudah sekali. Kita buat lagi garis untuk di sini merapikan lagi. Kita bisa membuat garis bantu, klik dan tarik. Kemudian kita gunakan fillet dengan cara F enter, klik. Kemudian kita samakan garisnya dengan cara MA enter, klik dan samakan garis ini. Oke, udah menjadi layer pondasi. Lakukan itu berulang-ulang. Lanjutnya untuk lantai kamar mandinya, karena turun, kita bisa turunkan untuk lantainya. Kita bisa copy dari sini. Saya sering sekali menggunakan cara ini, entah sebenarnya kurang terlalu efektif, cuman karena sudah terbiasa, begitu. Karena sudah terbiasa, jadi enak-enak saja sih. Nah, gitu. Maaf, saya ulangi lagi.
Nah, oke, kita mirror saja untuk garisnya. Dan di sini ada garis 1 2 3 4, kita mirror dengan cara MI enter. Klik bagian as di dinding ini, kemudian klik lagi dan enter. Kita seleksi di bagian ujung kanan ini, ujung garis yang tadi kita mirror. Kemudian kita stress dengan cara S enter. Klik dan klik di bagian sisi kiri dari dindingnya. Kemudian kita turunkan, karena tadi kita lihat kamar mandi itu turun 3 cm dari lantai. Kita bisa turunkan dengan cara M enter, klik dan turunkan dengan nilai 30 atau 3 cm. Dan di sini elevasinya turun. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan H enter, klik, kemudian enter. Kita bisa ubah layernya agar sama dengan layer yang lainnya atau layer pondasinya. Oke, di sini ada pondasi setengah. Kita lanjutkan. Untuk setelah itu di sini ada taman. Untuk taman kita buat garis biasa saja. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, XL enter, H enter, letakkan di bagian elevasi 0,0 nya, elevasi 00 nya. Kemudian offset dengan cara O enter, turunkan saja 20 cm dari lantai 0 nya. Atau agar tidak terlalu dalam, kita offset saja 150 mili atau 15 cm dari lantai 0 nya. Setelah itu kita bisa trim dengan cara TR enter, klik, enter, klik, dan kita hapus garis bantu yang tadi. Kita rapikan dengan TR enter, klik bagian sisi sleeve-nya, kemudian enter, klik lagi, dan kita hapus untuk bagian yang tidak diperlukan. Kita bisa mirror untuk garis ini, MI enter, klik dan tarik, kemudian enter. Di sini kita bisa lakukan caranya itu berulang-ulang. Jangan lupa untuk maps prop untuk garis, agar supaya garisnya itu sama dengan garis yang bagian bawah ini, garis pondasi. Enter. Intinya yang di bagian bawah itu usahakan untuk layer pondasi semua agar tidak bingung. Nah, oke, kemudian kita akan buat arsiran untuk pasir urupnya. Seperti biasa untuk pasir urup kita bisa gunakan arsen, klik dan klik bagian yang akan kita beri arsiran. Setelah itu di sini klik enter. Oke, kita bisa ubah, karena itu terlalu rapat kita bisa ubahnya ke skala 30. Oke, di sini sesuaikan saja agar tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, agar tidak terlalu rapat dan juga agar tidak terlalu longgar. Setelah itu seperti biasa kita ubah ke layer pondasi, atau kita bisa maps prop dengan cara MA enter, klik garisnya, kemudian klik dan klik. Dan di sini sudah ada. Kita ubah ke warna nomor 8 dan layernya adalah layer pondasi. Kalian bisa terserah menggunakan metode apa. Intinya seperti itu. Oke, di sini kita buat garis saja. Kemudian kita EX enter. EX enter, klik. Kemudian kita head saja untuk di bagian sini. Kemudian MA enter, klik dan L enter. Seperti itu lebih cepat. Kita ulangi dari head saja. Karena ini kan headsnya berbeda, saya akan menggunakan metode MA enter, klik objek yang akan menjadi objek utamanya. Karena di sini saya akan ubah ke arsiran tanah urupnya. Kita bisa ketik L enter.
Kita ulangi lagi, MA enter, klik L enter. Seperti itu lebih cepat menurut saya, kan saya sering menggunakan itu. MA enter, kita ubah garisnya ke layer fondasi. Oke, untuk di bagian bawah hampir selesai. Dan di sini ada teras, kita bisa buat terasnya dengan cara XL enter, V enter. Kita sketsa dengan menggunakan garis XL ini, klik. Dan di sini akan dapat untuk posisi terasnya. Kemudian sama seperti langkah tadi, kita bisa mirror untuk bagian lantainya. MI enter, klik bagian asnya, kemudian tarik, kemudian klik lagi dan enter. Kita bisa turunkan dengan jarak sesuai pada denah tadi, denah yang telah kita buat. Di sini turun 2 cm dari lantai nolnya, kita bisa turunkan dengan cara M enter, klik dan tarik ke bawah, kita turunkan 2 cm. Setelah itu kita potong saja dengan TR enter, klik untuk sketsanya, kemudian enter dan klik saja untuk headsnya. Maaf, oke, kita klik untuk headsnya dan kita trim lagi, TR enter, klik bagian luar lantainya, kemudian enter. Kita bisa samakan garisnya. Oke. Dan di sini kita akan buat untuk rolaknya, pasangan rolak. Kita bisa gunakan REC enter. Kita buat rolaknya itu 15 kali 30, 150,30 enter. Setelah itu kita letakkan di bagian sini. Kita geser dengan jarak 4 cm. Saya tulis di sini nilainya 40, kemudian enter. Kita geser saja, klik dan geser. Oke. Kemudian kita buat untuk O enter, 10 enter. Kita buat seperti lantai yang di atasnya. TR enter, enter. Dan di sini sudah selesai untuk di sini kita buat 15 kali 20 saja, tidak masalah. Kemudian kita REC enter, kita buat untuk pasir uruknya. Pasir uruk ini cukup 15 kali 5 cm saja. Nah, oke. Kita bisa letakkan di bawah pasangan rolaknya. Kemudian kita beri arsiran, kita beri layer terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan layer bata dan untuk pasir uruknya masih layer bata dan saya ubah untuk warnanya nomor 9. Kemudian kita heads dengan cara H enter, klik enter, MA enter, klik L enter. Nah, lebih cepat. Biasakan kalian menggunakan metode-metode seperti itu agar gambar kalian itu lebih cepat dan sudah terbiasa untuk menggambar cepat. Kemudian kita akan membuat garis bantu lagi dengan cara XL enter, H enter, letakkan pada teras. Kemudian kita turunkan 10 cm saja dari teras. Di sini saya akan membuat tamannya. TR enter, klik enter. Kita hapus untuk garis bantunya, kan kita hapus untuk di sini, kita akan hapus saja. Hasilnya akan seperti ini. Kita MA saja, kemudian enter, klik. Oke, setelah itu kita akan membuat sketsa untuk bagian luar rumahnya, bagian taman. Kita akan buat bagian tamannya. Kita bisa copy saja dengan cara CO enter. Kita copy untuk dindingnya, kita letakkan di bagian sini, sudut ketemu dengan ini. Oke, kita bisa turunkan saja dengan cara M enter. Kita turunkan 30 cm atau terlalu dalam, turunkan 20 cm saja. Saya kurangi 10 cm.
dan kita trim saja garis yang tidak diperlukan. Oke, dan ini adalah garis untuk tamannya, kita bisa ganti ke warna nomor 9 saja, tidak masalah. Setelah itu kita gunakan XL enter, H enter. Di sini kita juga akan gunakan garis bantu lagi untuk di bagian dinding tamannya ini atau pasangan bata pada tamannya ini, dan di sini akan ketemu untuk ketinggiannya. Tidak perlu menghitung-hitung lagi ketinggiannya berapa senti karena sudah ada garis bantu. Kemudian oke, setelah itu turunkan saja untuk batanya, klik turunkan 25 mili, dan ini headsnya otomatis kita padahal tidak menseleksi headsnya, tapi headsnya ini secara otomatis akan mengikuti karena headsnya ini dalam mode asosiatif. Jadi bentuk apapun pada rectangle-nya, mau digeser kemanapun bentuk rectangle-nya, dia itu akan selalu mengikuti seperti itu karena dia mode asosiatif. Setelah itu kita akan lanjutkan. Di sini kita akan rapikan. Jangan lupa di sini kita akan buat rolak juga. Oke, di sini ada rolak. Baik. Setelah itu bisa kalian buat di sini. Kita bisa MA enter, klik. Baik, kita bisa buat untuk oke, di sini untuk garis dinding tamannya kita buat garis bantu untuk dinding atau untuk sayap dinding sampingnya. Dan di sini kita akan pertemukan dengan dinding tamannya ini, pasangan tamannya ini. TR enter, klik. Oke, kita MA enter, klik. Kita ubah saja warnanya ke warna nomor 9 agar tidak terlalu tebal ketika di print. Kita potong saja garisnya agar tidak membingungkan, sementara dipotong. Dan setelah itu kita akan rapikan di bagian sini. MA enter, klik, L enter. Baik, dan kita lanjutkan untuk saluran airnya. Untuk tambah-tambahan saja kita akan buat saluran airnya dengan menggunakan REC enter, klik, dan kita masukkan angkanya yaitu 20,90 atau saya beri nilai 200,900 enter. Kita bisa copy saja dengan cara CO enter, klik di bagian ujung kanan bawahnya, CO enter, klik bagian ujung kanan bawahnya. Kemudian kalian bisa tekan shift, klik kanan, dan di sini tekan from, klik di bagian ujung bawah kirinya, kemudian tarik. Di sini saya akan beri jarak 50 cm. Begitu caranya. Lebih cepat sebenarnya karena ini tutorial, jadi mungkin agak di slow motion. Kemudian di sini saya akan turunkan dengan cara S enter, klik, dan di sini akan saya turunkan 10 cm. Kemudian di sini akan saya beri REC enter, klik, dan di sini saya akan beri nilai 10,10 cm, 10 cm. Kita letakkan di bagian ujung sini, kemudian kita akan potong dengan cara TR enter, enter. Baik, di sini sudah terpotong, kita fillet saja, klik agar garisnya menyatu. Setelah itu saya akan membuat rectangle lagi, REC enter, klik, dan klik. Dan di sini juga sama, kita copy saja dengan cara CO enter, klik, dan klik, letakkan di bagian bawahnya. Dan di sini selanjutnya kita akan buat garis. Kita bisa offset dengan cara O enter. Di sini saya akan beri ketebalan 20 enter, klik.
O enter, beri ketebalan 50 enter, klik dan O enter, 70 enter. Di sini saya beri aspal atau jalannya. Jadi ceritanya ini adalah saluran air. Kita bisa ubahnya ke layer finish, kemudian kita bisa ubah ke warna nomor 9, kemudian kita bisa beri arsiran dengan cara H enter. Kita beri arsiran, di sini akan saya beri arsiran batu kalinya, MA enter. Tidak bisa karena blok, kita ubah saja secara manual. Kita cari di sini, cari gravel, arsiran gravel, kita akan carinya gravel. Oke, di sini ketemu gravel, kita ubah skalanya agar lebih proporsional gambarnya. Di sini saya menggunakan 250. Oke, sudah cukup. Dan di sini seperti biasa kita ubah layernya ke layer finish. Penting sekali untuk mengoreksi layer karena itu adalah salah satu ciri khas, dan begitu juga untuk memudahkan kalian juga nantinya. Maaf, H enter, klik dan klik. Di sini ubah saja ke layer apa namanya, semen atau arkon concrete. Kita seperti biasa ubah layernya ke layer finish. Oke, dan di sini juga sama. Oh maaf, ini masih layer pondasi, saya lupa. Kita ubah ke layer finish. Jadi semua ini layernya finish, dan kita beri saja di sini arsiran batu gravel juga, namun berbeda ukuran. Ini terlalu besar, kita bisa ubahnya ke 100, enter. Di sini kita bisa ubah ke, oh maaf, MA enter, klik dan klik. Di sini kita bisa ubah ke tadi 100, ini bisa ubah ke 40. Oke, dan baik, kita bisa terapkan MA enter, maaf, seleksi objeknya, kemudian M enter, klik dan klik di bagian sini. Oke, jadi maaf, XL enter, H enter, ini dia untuk elevasi jalannya. Klik, dan di sini adalah tempat menaruh untuk si jalan ini. Klik dan letakkan saja. Oke, untuk jalannya sudah, kita bisa turunkan saja untuk pasangan rolaknya. Kita bisa turunkan saja 10 cm, dan kita bisa tarik dindingnya. Oke, setelah itu kita bisa buat variasi untuk di bagian bawah ini. Maaf, LA enter, oh maaf, kita bisa gunakan PL enter, klik, W enter. Kita normalkan terlebih dahulu untuk garisnya. Normalkan lagi garisnya. Kita akan buat variasi agar lebih manis lagi gambarnya. Kita offset dengan cara O enter, masukkan angkanya 10, enter, klik dan enter. Kita tutup garisnya. Di sini juga sama, karena ini sudah tertutup, kita bisa tutup saja. Kemudian kita hash dengan cara H enter. Sebelumnya kita hapus saja untuk garis bantu ini. H enter, kita akan menghatch, klik dan enter. Dan di sini kita bisa klik untuk hatch-nya. Kita bisa ubah ke earth. Arsiran earth ini adalah tanah aslinya.
Nah, kita bisa ubah skalanya, sesuaikan saja. Dan kalau masih terlalu kecil bisa kalian besarkan, setidaknya bisa seukuran dengan apa yang saya buat. Kita hapus saja untuk garis bantunya tadi. Dan oke, untuk variasinya sudah ada. Ini adalah garis untuk tanah aslinya. Kita akan tambahkan lagi di sini, akan saya beri untuk kalian bisa buat sendiri untuk airnya ini, karena gampang sekali cara membuatnya, tinggal zigzag-zigzag seperti ini saja. Oke. Dan di sini ceritanya adalah genangan airnya atau ketinggian dari si muka airnya agar lebih hidup lagi gambarnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembuatan potongannya. Saya cukupkan sampai di sini dulu agar kita bisa bertahap saja dalam belajarnya, sedikit-sedikit namun bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan baiklah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.